Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imadi Sudarmawan dengan NIM 20210057. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami buat tentang aplikasi WPS Office. Kami dari kelompok Android yang beranggotakan yang pertama Iwayan Yudiana dengan NIM 20210081 dan Imadi Sudarmawan 20210057. Yang pertama, latar belakang aplikasi. WPS Office merupakan sebuah aplikasi multifungsi. Aplikasi ini ternyata tidak hanya mampu dipakai untuk membaca dokumen, tapi juga mampu dipakai untuk membuat, mengedit, melihat, dan juga berbagi sebuah dokumen secara gratis dan mudah. Dokumen yang dimaksud di sini ternyata tidak hanya Word saja, tapi juga Excel, PowerPoint, PDF, dan sebagainya. Selanjutnya, metode pengembangan. Kami sebagai pengembang menggunakan metode waterfall atau biasa disebut metode air terjun. Yang pertama, analisis sistem. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Setelah itu, informasi dianalisis sehingga mendapat data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan. Yang kedua, desain. Tahap selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu menspesifikkan kebutuhan hardware dan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang ketiga, development atau pengembangan kode program. Proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Yang keempat, testing atau pengujian. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Yang kelima, maintenance atau pemeliharaan. Operation dan maintenance adalah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Selanjutnya, kelebihan WPS Office. WPS Office telah didukung dengan fasilitas reading dan memiliki layout yang bisa di-scroll, digulung dari atas ke bawah maupun sebaliknya, atau bisa juga di-flip, dibalik lembaran demi lembaran seperti pada saat Anda membaca buku. Tampilan layar dari WPS Office ini bisa diperbesar dengan tulisan yang bisa Anda warp. Dengan begitu, tulisan tidak terpotong oleh bagian tepi-tepi dari layar smartphone Anda. Dapat link terhubung ke dalam layanan cloud storage seperti Dropbox, Google Drive, OneDrive, dan lain sebagainya. Sementara itu, aplikasi Office lainnya seringkali mengalami kegagalan pada saat melakukan linking meskipun fasilitas untuk linking sudah disediakan sebelumnya. WPS Office ini terdapat tombol untuk menampilkan keyboard. Pada umumnya, aplikasi lain mengharuskan ada untuk mengetuk-ngetuk layar hingga keyboard ini muncul. Akan tetapi, ketukan di layar pada aplikasi lain seringkali berakibat pindahnya kursor pada posisi yang tanpa sengaja diketuk.
aplikasi WPS Office ini ringan untuk digunakan, sehingga Anda tidak perlu menunggu lama sampai suatu eksekusi selesai dilakukan. Memiliki fasilitas untuk mengkonvert file ke dalam format PDF. Fasilitas pengaturan font yang ada di dalam WPS Office ini sangat user-friendly. Fasilitas bullet dan numbering-nya juga sangat user-friendly. Dengan begini, Anda bakalan berhasil untuk mengatur bullet maupun numbering meskipun hanya mengedit menggunakan perangkat mobile atau smartphone. Kekurangan WPS Office. Jika dibandingkan dengan kelebihannya, WPS Office ini bisa dikatakan sangat minim sekali kelemahannya. Biasanya aplikasi ini mengalami kegagalan untuk menampilkan file PPT yang mana di dalamnya memiliki halaman dengan tulisan maupun gambar yang tidak muncul sekaligus, namun membutuhkan beberapa kali klik agar memunculkan satu persatu. Untuk masalah ini, WPS Office lalu menampilkan halaman presentasi tersebut sekaligus. Dengan begini, maka semua gambar maupun tulisan yang telah diatur muncul satu persatu bakalan tampil sekaligus di layar. Selanjutnya, diagram ERD. Terdapat entitas pertama yaitu admin, terdapat dua atribut yaitu username dan password. Entitas admin membuat satu aplikasi atau entitas 2 yang terdapat dua atribut, yaitu membuat dokumen dan login. Sedangkan entitas 2 atau aplikasi untuk entitas ketiga yaitu user. Dan user terdapat dua atribut yaitu login akun Google dan berlangganan premium. Di sini terdapat angka 1 dan huruf M yang artinya min. 1 itu untuk satu orang, admin satu orang, satu aplikasi, dan satu aplikasi untuk banyak user. Selanjutnya yaitu diagram UML. Di sini saya akan menggunakan dua aktor yaitu admin dan user. Pada admin terdapat use case. Yang pertama yaitu membuat pilihan DOC, PDF, dan lain-lain, mengawasi data, maintain sistem, dan mengelola data. Kemudian pada aktor user terdapat use case yaitu membuat DOC, membuat PDF, dan pengelolaan data. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih.